Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak? Banyak orang, terutama yang sudah lanjut usia, sering sekali mengalami kram kaki di malam hari dan susah tidur nyenyak. Rasanya pasti tidak nyaman, kan? Padahal, tidur yang berkualitas itu penting sekali untuk kesehatan kita. Siapa sangka, ternyata salah satu penyebabnya bisa datang dari cara kita makan telur? Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Masalah kesehatan seperti kram kaki pada malam hari dan kesulitan untuk tidur nyenyak sering sekali dialami oleh orang lanjut usia. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Bayangkan, setelah seharian beraktivitas, tubuh seharusnya bisa beristirahat dengan tenang, namun tiba-tiba terbangun karena rasa sakit yang menusuk di bagian kaki. Atau, berbaring di tempat tidur selama berjam-jam, mata terpejam, tetapi pikiran terus terjaga, tidak bisa mencapai tidur yang dalam dan pulas. Kram kaki malam hari, atau yang dikenal juga sebagai nocturnal leg cramps, adalah kontraksi otot yang tiba-tiba dan tidak disengaja, biasanya terjadi di betis, paha, atau kaki. Rasa sakitnya bisa sangat intens dan berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Setelah kram mereda pun, seringkali masih ada rasa nyeri atau pegal yang tertinggal. Kejadian ini bisa berulang kali dalam semalam, membuat tidur terpotong-potong dan tidak berkualitas. Padahal, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental, terutama bagi lansia. Tidur yang tidak nyenyak, atau insomnia, pada lansia juga merupakan masalah yang umum. Banyak faktor yang bisa memengaruhinya, mulai dari perubahan hormon, kondisi medis tertentu, efek samping obat-obatan, hingga gaya hidup. Ketika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Otak juga tidak bisa memproses informasi dan membuang racun seperti seharusnya. Akibatnya, lansia yang kurang tidur bisa merasa lelah, lesu, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Salah satu penyebab yang mungkin terlewatkan, namun memiliki dampak signifikan pada kedua masalah ini, adalah cara mengonsumsi telur yang salah. Telur adalah sumber protein yang luar biasa, penuh dengan nutrisi penting seperti vitamin B12, vitamin D, selenium, dan kolin. Namun, seperti halnya makanan lain, cara kita mengonsumsinya bisa mengubah manfaatnya. Bagi lansia, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh cenderung melambat. Apa yang dulu mudah dicerna saat muda, mungkin sekarang memerlukan perhatian lebih. Secara ilmiah singkat, tubuh lansia mengalami beberapa perubahan yang membuat mereka lebih rentan terhadap masalah seperti kram dan susah tidur. Misalnya, massa otot cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia. Otot yang lemah atau kurang terhidrasi lebih mudah mengalami kram. Sirkulasi darah juga bisa menjadi kurang efisien, menyebabkan nutrisi dan oksigen tidak sampai ke otot secara optimal. Selain itu, produksi hormon tidur seperti melatonin juga cenderung menurun pada lansia, membuat mereka lebih sulit untuk memulai dan mempertahankan tidur. Pencernaan protein, terutama protein padat seperti yang ada pada telur, memerlukan energi dan waktu yang cukup. Saat kita makan, tubuh mengarahkan aliran darah ke sistem pencernaan untuk membantu memecah makanan. Jika kita mengonsumsi makanan berat, seperti telur yang dimasak dengan cara yang kurang tepat, di malam hari, proses pencernaan ini bisa berlangsung berjam-jam. Ini berarti tubuh harus bekerja keras saat seharusnya beristirahat. Beban kerja sistem pencernaan yang berlebihan di malam hari dapat mengganggu siklus tidur alami. Tubuh mungkin merasa tidak nyaman, perut kembung, atau bahkan mengalami refluks asam lambung, yang semuanya bisa menghambat tidur nyenyak. Selain itu, cara memasak telur juga sangat memengaruhi seberapa mudah telur dicerna. Telur yang digoreng, misalnya, seringkali mengandung lemak tambahan dari minyak atau mentega. Lemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna daripada protein atau karbohidrat. Konsumsi lemak berlebih di malam hari tidak hanya membebani sistem pencernaan, tetapi juga dapat memicu peradangan ringan pada tubuh. Peradangan ini, meskipun kecil, bisa berkontribusi pada rasa tidak nyaman dan memperburuk kondisi seperti kram atau kesulitan tidur. Jadi, meskipun telur adalah makanan yang sehat, konsumsinya yang salah, terutama oleh lansia,
bisa menjadi pemicu masalah kram kaki di malam hari dan tidur yang tidak nyenyak. Namun, kabar baiknya adalah ada solusi yang sederhana dan mudah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Solusinya adalah dengan mengubah cara kita makan telur, meliputi 3 hal utama: waktu makan yang tepat, metode memasak yang disarankan, dan kombinasi makanan pendamping yang sesuai. Mari kita bahas satu persatu. Solusi pertama adalah waktu makan yang tepat, yaitu di pagi hari. Mengonsumsi telur di pagi hari memiliki banyak manfaat, terutama bagi lansia. Saat pagi hari, tubuh kita baru saja bangun dari istirahat malam dan siap untuk menerima asupan nutrisi untuk memulai aktivitas. Metabolisme tubuh di pagi hari cenderung lebih aktif dibandingkan di malam hari. Ini berarti tubuh lebih efisien dalam memproses makanan, termasuk protein dari telur. Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang dapat memberikan energi stabil sepanjang pagi. Protein membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan dan penurunan energi yang tajam yang bisa membuat seseorang merasa lemas atau lapar lagi dengan cepat. Bagi lansia, asupan protein yang cukup di pagi hari sangat penting untuk menjaga massa otot. Seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung kehilangan massa otot, dan protein adalah kunci untuk mempertahankan serta membangun kembali otot-otot tersebut. Otot yang kuat dan sehat lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kram. Ketika telur dikonsumsi di pagi hari, tubuh memiliki waktu yang cukup sepanjang hari untuk mencerna dan menyerap semua nutrisi penting yang terkandung di dalamnya. Protein akan dipecah menjadi asam amino, yang kemudian digunakan untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari perbaikan sel, produksi hormon, hingga pembentukan enzim. Proses pencernaan yang berlangsung di siang hari tidak akan mengganggu istirahat malam Anda. Sebaliknya, nutrisi yang diserap dengan baik akan mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk siklus tidur. Secara ilmiah singkat, ritme sirkadian tubuh kita mengatur berbagai proses biologis, termasuk pencernaan. Di siang hari, sistem pencernaan kita lebih siap untuk bekerja keras. Enzim pencernaan lebih aktif, dan aliran darah ke usus lebih optimal. Mengonsumsi makanan padat protein seperti telur di pagi hari selaras dengan ritme alami tubuh ini. Bandingkan dengan makan telur di malam hari. Saat malam tiba, tubuh secara alami mulai melambat dan mempersiapkan diri untuk beristirahat. Sistem pencernaan juga ikut melambat. Jika kita memaksakan tubuh untuk mencerna makanan berat di saat ini, itu akan menjadi beban. Energi yang seharusnya digunakan untuk perbaikan sel dan detoksifikasi selama tidur, malah dialihkan untuk mencerna makanan. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, rasa kembung, atau bahkan sensasi tidak nyaman di perut yang dapat mengganggu tidur. Jadi, menjadikan telur sebagai bagian dari sarapan pagi adalah kebiasaan yang sangat baik. Ini bukan hanya tentang mendapatkan nutrisi, tetapi juga tentang mendukung ritme alami tubuh dan memastikan pencernaan berjalan optimal. Dengan begitu, tubuh bisa mendapatkan manfaat maksimal dari telur tanpa mengganggu istirahat malam Anda. Solusi kedua adalah metode memasak yang disarankan, yaitu direbus atau dikukus. Cara ini adalah pilihan terbaik untuk mengonsumsi telur, terutama bagi lansia yang ingin menghindari kram dan susah tidur. Mengapa demikian? Karena merebus atau mengukus telur tidak memerlukan penambahan minyak atau lemak. Ini berarti Anda mendapatkan semua nutrisi dari telur tanpa beban tambahan dari lemak jenuh atau kalori berlebih yang seringkali ada pada telur yang digoreng atau diorak-arik. Telur rebus atau kukus memiliki tekstur yang lebih lembut dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Protein di dalamnya tetap utuh dan tidak mengalami perubahan struktur yang signifikan akibat panas berlebih atau kontak dengan minyak panas. Saat telur digoreng, terutama dengan banyak minyak, suhu tinggi dapat mengubah protein dan lemak dalam telur, membuatnya lebih sulit untuk dipecah oleh enzim pencernaan. Selain itu, minyak yang digunakan untuk menggoreng, apalagi jika itu adalah minyak sawit atau minyak sayur yang dipanaskan berulang kali, bisa menghasilkan senyawa yang kurang baik bagi kesehatan tubuh. Senyawa ini bisa memicu peradangan dan membebani sistem pencernaan. Lemak tambahan dari proses menggoreng juga memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna. Jika Anda mengonsumsi telur goreng di malam hari, lemak ini bisa tertinggal di perut selama berjam-jam, menyebabkan rasa tidak nyaman, kembung, atau bahkan mulas. Ini tentu akan sangat mengganggu kualitas tidur Anda. Sebaliknya, telur rebus atau kukus yang rendah lemak akan melewati sistem pencernaan dengan lebih cepat dan efisien, memungkinkan tubuh untuk menyerap nutrisi dan kemudian beralih ke mode istirahat tanpa gangguan. Secara ilmiah singkat, proses pencernaan protein dan lemak memiliki jalur yang berbeda dan kecepatan yang berbeda.
Protein yang dimasak dengan cara direbus atau dikukus cenderung lebih mudah diakses oleh enzim proteolitik di lambung dan usus halus. Ini berarti protein dapat dipecah menjadi asam amino dengan lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, lemak membutuhkan enzim lipas dan bantuan empedu untuk dipecah. Jika ada terlalu banyak lemak, proses ini menjadi lebih lambat dan memakan waktu lebih lama. Konsumsi lemak berlebih, terutama lemak jenuh, juga dapat memengaruhi motilitas usus, yaitu gerakan alami usus untuk mendorong makanan. Motilitas usus yang terganggu bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit atau diare, yang semuanya bisa memengaruhi kenyamanan dan kualitas tidur. Jadi, memilih metode merebus atau mengukus telur adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk memastikan tubuh Anda mendapatkan manfaat maksimal dari telur tanpa membebani sistem pencernaan Anda. Ini adalah pilihan yang bijak, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan pencernaan dan tidur nyenyak. Solusi ketiga adalah kombinasi makanan pendamping yang sesuai, yaitu sayuran hijau. Menambahkan sayuran hijau ke dalam menu sarapan telur Anda adalah cara yang sangat cerdas untuk meningkatkan nilai gizi dan mendapatkan manfaat tambahan yang dapat membantu mengatasi kram dan susah tidur. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, sawi hijau, atau buncis, kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Salah satu mineral penting yang banyak ditemukan dalam sayuran hijau adalah magnesium. Magnesium adalah mineral yang berperan krusial dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Kekurangan magnesium seringkali dikaitkan dengan kram otot, termasuk kram kaki malam hari. Magnesium membantu relaksasi otot dan mencegah kontraksi otot yang tidak disengaja. Selain itu, magnesium juga dikenal sebagai mineral yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Ini membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan mempromosikan relaksasi, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk tertidur dan tidur lebih nyenyak. Selain magnesium, sayuran hijau juga kaya akan kalium. Kalium adalah elektrolit penting yang bekerja sama dengan natrium untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam sel tubuh. Keseimbangan elektrolit yang baik sangat penting untuk fungsi otot yang normal. Ketidakseimbangan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot dan kram. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara teratur, Anda memastikan tubuh mendapatkan asupan kalium yang cukup untuk menjaga fungsi otot tetap optimal dan mencegah kram. Serat yang tinggi dalam sayuran hijau juga sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan mikrobioma usus. Pencernaan yang lancar dan usus yang sehat sangat penting untuk penyerapan nutrisi yang optimal dan juga berkontribusi pada tidur yang lebih baik. Ketika sistem pencernaan bekerja dengan baik, tubuh tidak perlu bekerja keras di malam hari, sehingga Anda bisa beristirahat lebih tenang. Secara ilmiah singkat, peran magnesium dalam relaksasi otot dan tidur telah banyak diteliti. Magnesium bertindak sebagai kofaktor untuk banyak enzim yang terlibat dalam produksi energi dan sintesis protein. Mineral ini juga membantu mengatur neurotransmitter di otak, termasuk GABA, gamma aminobutyric acid, yang merupakan neurotransmitter penenang. Peningkatan aktivitas GABA dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh, sehingga mempermudah tidur. Sementara itu, kalium sangat penting untuk transmisi sinyal saraf dan kontraksi otot. Kekurangan kalium dapat mengganggu sinyal saraf ke otot, menyebabkan kejang atau kram. Serat makanan, meskipun tidak dicerna, berperan sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik di usus. Usus yang sehat terbukti memiliki kaitan erat dengan kesehatan mental dan kualitas tidur. Jadi, menggabungkan telur rebus atau kukus dengan sayuran hijau di pagi hari adalah kombinasi yang sangat kuat untuk kesehatan lansia. Ini bukan hanya tentang mendapatkan protein, tetapi juga tentang melengkapi nutrisi penting yang bekerja sinergis untuk mengurangi kram dan meningkatkan kualitas tidur. Ini adalah langkah sederhana yang bisa membawa perubahan besar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh nyata dari seorang pasien yang merasakan manfaat dari panduan ini. Sebut saja Bapak Budi, seorang pensiunan berusia 72 tahun. Bapak Budi adalah sosok yang aktif di masa mudanya, namun beberapa tahun terakhir, ia mulai merasakan gangguan kesehatan yang cukup menguras energinya. Setiap malam, terutama menjelang pagi, ia sering terbangun karena kram kaki yang menyakitkan. Rasanya seperti otot betisnya ditarik kuat-kuat, membuat ia harus bangun dan memijat kakinya hingga rasa sakitnya mereda. Setelah kram mereda pun, ia sulit untuk kembali tidur nyenyak. Akibatnya, setiap pagi ia merasa lelah, lesu, dan suasana hatinya seringkali tidak menentu.
Bapak Budi sudah mencoba berbagai cara. Ia minum suplemen magnesium, mencoba peregangan sebelum tidur, bahkan mengurangi aktivitas fisik di sore hari. Namun, hasilnya tidak begitu memuaskan. Kram masih sering datang, dan tidurnya tetap terpotong-potong. Ia bahkan mulai merasa putus asa, berpikir bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penuaan. Suatu hari, Bapak Budi berkonsultasi dengan seorang ahli gizi yang menjelaskan tentang hubungan antara pola makan, terutama konsumsi telur, dengan masalah kram dan tidur. Awalnya, Bapak Budi merasa sedikit skeptis. Ia berpikir, telur kan sehat, bagaimana bisa jadi masalah? Ahli gizi itu menjelaskan bahwa telur memang sehat, tetapi cara mengonsumsinya yang salah, terutama di usia lanjut, bisa memicu masalah. Bapak Budi sering mengonsumsi telur goreng di malam hari sebagai lauk makan malam, kadang bahkan 2 butir. Ia berpikir itu adalah cara praktis untuk mendapatkan protein. Ahli gizi itu kemudian memberikan panduan sederhana kepada Bapak Budi. Pertama, ia disarankan untuk menggeser waktu makan telurnya ke pagi hari sebagai bagian dari sarapan. Kedua, metode memasaknya harus diubah dari digoreng menjadi direbus atau dikukus. Ketiga, setiap kali makan telur, ia harus selalu menyertakan sayuran hijau dalam porsinya. Dengan sedikit keraguan, Bapak Budi mulai mencoba. Pagi hari pertama, ia merebus 1 butir telur dan memakannya bersama semangkuk kecil bayam rebus. Rasanya memang berbeda dari telur goreng yang biasa ia makan, lebih hambar, tetapi ia mencoba untuk konsisten. Minggu pertama, ia belum merasakan perubahan yang signifikan. Kram masih sesekali muncul, dan tidurnya belum sepenuhnya nyenyak. Namun, ahli gizi mengingatkannya bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan yang terpenting adalah konsistensi. Bapak Budi terus mengikuti panduan itu dengan disiplin. Setiap pagi, sarapannya selalu terdiri dari telur rebus atau kukus, ditemani sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli yang direbus atau ditumis sedikit tanpa minyak berlebih. Ia juga memastikan untuk tidak mengonsumsi telur di malam hari. Memasuki minggu ketiga dan keempat, Bapak Budi mulai merasakan perbedaan yang nyata. Frekuensi kram kakinya berkurang drastis. Jika sebelumnya bisa terjadi 2-3 kali seminggu, kini hanya sesekali saja, dan intensitasnya tidak separah dulu. Yang paling mengejutkan baginya adalah kualitas tidurnya yang membaik. Ia bisa tidur lebih cepat, dan yang terpenting, ia bisa tidur pulas tanpa terbangun karena kram. Ketika bangun di pagi hari, ia merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan suasana hatinya pun jauh lebih baik. Ia tidak lagi merasa lesu atau mudah marah. Perubahan ini sangat memotivasi Bapak Budi. Ia menyadari bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa membawa dampak yang begitu besar pada kualitas hidupnya. Ia menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hari, bahkan mulai kembali melakukan aktivitas ringan yang dulu ia hindari karena takut kram. Kisah Bapak Budi adalah bukti nyata bahwa dengan memahami cara tubuh bekerja dan membuat penyesuaian yang tepat dalam pola makan, masalah kesehatan yang tampaknya sulit diatasi bisa menemukan solusinya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan sehat, dan setiap usaha kecil akan membuahkan hasil yang berharga. Selain 3 solusi utama mengenai cara mengonsumsi telur, ada beberapa tips praktis tambahan yang juga sangat membantu dalam mengatasi kram kaki dan susah tidur, terutama bagi lansia. Tips-tips ini melengkapi panduan telur yang sudah dibahas dan bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Pertama, hidrasi yang cukup. Ini adalah salah satu faktor paling dasar namun sering terabaikan. Dehidrasi, atau kekurangan cairan dalam tubuh, adalah penyebab umum kram otot. Ketika tubuh kekurangan cairan, elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan magnesium bisa tidak seimbang, yang mengganggu fungsi otot. Bagi lansia, rasa haus mungkin tidak sekuat saat muda, sehingga mereka cenderung minum lebih sedikit. Penting untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Targetkan sekitar 6 hingga 8 gelas air per hari, atau sesuai anjuran dokter Anda. Hindari minuman manis berlebihan atau berkafein tinggi di malam hari, karena bisa memicu dehidrasi dan mengganggu tidur. Mengonsumsi air yang cukup membantu menjaga sirkulasi darah yang baik, memastikan nutrisi dan oksigen sampai ke otot, dan membantu tubuh membuang racun. Ini adalah langkah sederhana yang sangat efektif untuk mencegah kram dan mendukung fungsi tubuh yang optimal. Secara ilmiah singkat, air adalah komponen utama sel tubuh, termasuk sel otot. Ketika sel-sel otot terhidrasi dengan baik, mereka dapat berkontraksi dan relaksasi dengan lancar.
Dehidrasi menyebabkan sel-sel otot kehilangan air, membuat mereka lebih rentan terhadap kejang atau kram. Selain itu, air juga berperan dalam menjaga volume darah, yang penting untuk sirkulasi nutrisi ke seluruh tubuh. Jika volume darah rendah karena dehidrasi, aliran darah ke otot bisa berkurang, meningkatkan risiko kram. Kedua, gerakan ringan atau peregangan. Aktivitas fisik yang teratur, meskipun ringan, sangat bermanfaat. Berjalan kaki santai, bersepeda statis, atau melakukan peregangan ringan setiap hari dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otot-otot kaki. Peregangan, khususnya sebelum tidur, dapat membantu merilekskan otot dan mencegah kram. Fokus pada peregangan otot betis, paha belakang, dan paha depan. Lakukan peregangan secara perlahan dan tahan setiap posisi selama 20 hingga 30 detik tanpa memantul. Jangan memaksakan diri jika terasa sakit. Peregangan ringan tidak hanya membantu mencegah kram, tetapi juga dapat meredakan ketegangan otot yang bisa mengganggu tidur. Gerakan ini juga membantu tubuh mengeluarkan energi yang terpendam, sehingga Anda merasa lebih lelah secara fisik dan lebih mudah tertidur. Secara ilmiah singkat, peregangan meningkatkan fleksibilitas otot dan aliran darah ke jaringan otot. Otot yang kaku atau tegang lebih rentan terhadap kram. Dengan meregangkan otot secara teratur, kita membantu memperpanjang serat otot dan meningkatkan rentang gerak sendi. Ini juga dapat membantu mengurangi penumpukan asam laktat yang kadang-kadang dikaitkan dengan rasa nyeri otot. Aktivitas fisik ringan juga dapat membantu mengatur suhu tubuh dan melepaskan endorfin, yang memiliki efek menenangkan dan meningkatkan suasana hati, berkontribusi pada tidur yang lebih baik. Ketiga, lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Cahaya, suara bising, atau suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu kualitas tidur. Gunakan tirai tebal untuk menghalangi cahaya. Matikan perangkat elektronik yang mengeluarkan cahaya biru, dan pastikan tempat tidur Anda nyaman. Kasur dan bantal yang mendukung postur tubuh dengan baik juga sangat penting. Lingkungan yang kondusif untuk tidur akan membantu tubuh dan pikiran Anda rileks sepenuhnya, sehingga Anda bisa tertidur lebih cepat dan tidur lebih nyenyak. Secara ilmiah singkat, lingkungan tidur yang optimal membantu mendukung produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Cahaya, terutama cahaya biru dari layar elektronik, dapat menekan produksi melatonin, membuat Anda lebih sulit tidur. Suhu ruangan yang sejuk, sekitar 18-22 derajat Celcius, juga ideal karena suhu tubuh inti kita sedikit menurun saat kita tidur. Lingkungan yang tenang membantu mencegah gangguan tidur yang bisa membangunkan kita di tengah malam. Keempat, rutinitas tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Konsistensi ini membantu mengatur jam biologis internal tubuh Anda, atau ritme sirkadian. Dengan rutinitas yang teratur, tubuh Anda akan belajar kapan waktunya untuk tidur dan kapan waktunya untuk bangun, sehingga Anda akan merasa lebih mudah tertidur dan bangun dengan segar. Hindari tidur siang yang terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam, karena ini bisa mengganggu kemampuan Anda untuk tidur di malam hari. Secara ilmiah singkat, ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang mengatur pola tidur bangun, produksi hormon, dan fungsi tubuh lainnya. Dengan menjaga rutinitas tidur yang konsisten, kita memperkuat sinyal ke otak tentang kapan harus melepaskan hormon tidur, melatonin, dan kapan harus melepaskan hormon pemicu terjaga, kortisol. Ini membantu tubuh mencapai siklus tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Kelima, pengelolaan stres. Stres adalah penyebab umum dari masalah tidur. Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol, yang membuat kita tetap waspada dan sulit tidur. Temukan cara yang sehat untuk mengelola stres Anda, seperti meditasi, yoga ringan, membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau berbicara dengan teman dan keluarga. Melakukan aktivitas yang Anda nikmati dan yang membantu Anda rileks sebelum tidur juga bisa sangat membantu. Hindari memikirkan masalah atau kekhawatiran yang berat saat Anda sudah berada di tempat tidur. Secara ilmiah singkat, stres kronis dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh, termasuk hormon yang mengatur tidur. Kortisol, hormon stres utama, dapat menekan produksi melatonin dan meningkatkan kewaspadaan. Teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk istirahat dan mencerna, sehingga membantu tubuh dan pikiran untuk rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur. Menggabungkan tips-tips praktis ini dengan panduan tentang cara mengonsumsi telur yang benar akan memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi kram kaki malam hari dan kesulitan tidur nyenyak.
Ingat, setiap tubuh itu unik, dan mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan kombinasi yang paling tepat untuk Anda. Namun, dengan kesabaran dan konsistensi, Anda akan merasakan perubahan positif yang signifikan. Penting untuk diingat, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak yang sangat besar pada kualitas hidup Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari pilihan makanan yang sehat dan gaya hidup yang seimbang. Kesehatan di usia lanjut bukanlah tentang menghindari penyakit, tetapi tentang memaksimalkan potensi tubuh Anda untuk hidup aktif, nyaman, dan bahagia. Motivasi positif yang perlu selalu kita tanamkan adalah bahwa usia lanjut bukan berarti harus menerima segala keluhan kesehatan sebagai takdir. Banyak masalah yang bisa diatasi atau setidaknya dikurangi dengan perubahan gaya hidup yang sederhana. Mengatasi kram kaki dan susah tidur adalah salah satu contohnya. Dengan sedikit penyesuaian pada cara Anda makan telur, dan didukung dengan kebiasaan sehat lainnya, Anda bisa mendapatkan kembali tidur nyenyak yang Anda dambakan dan mengurangi rasa sakit yang mengganggu. Bayangkan betapa berharganya bisa tidur pula sepanjang malam, bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar dan pikiran yang jernih. Tidak ada lagi rasa nyeri yang menusuk, tidak ada lagi perasaan lelah sepanjang hari. Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman, atau mengejar hobi yang sempat tertunda. Kualitas tidur yang baik adalah fondasi untuk kesehatan yang baik secara keseluruhan. Ini memengaruhi suasana hati, daya ingat, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah mencoba panduan ini. Ubah waktu makan telur Anda ke pagi hari. Masaklah dengan cara direbus atau dikukus. Selalu sertakan sayuran hijau di piring Anda. Dan jangan lupakan tips tambahan seperti hidrasi yang cukup, gerakan ringan, lingkungan tidur yang nyaman, rutinitas tidur yang teratur, serta pengelolaan stres. Mungkin di awal akan terasa sedikit canggung atau berbeda dari kebiasaan lama. Namun, percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih. Berikan waktu bagi tubuh Anda untuk beradaptasi dan tunjukkan konsistensi. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah investasi berharga untuk masa depan Anda. Jika masalah kram kaki atau susah tidur Anda sangat parah atau tidak membaik setelah mencoba panduan ini, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan Anda. Mereka dapat membantu mengidentifikasi penyebab lain yang mungkin dan memberikan saran medis yang sesuai. Namun, untuk banyak orang, perubahan pola makan sederhana seperti ini sudah terbukti sangat efektif. Ingatlah, Anda berhak mendapatkan tidur yang nyenyak dan bebas dari kram. Anda berhak menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang optimal. Jangan biarkan masalah-masalah kecil ini merenggut kebahagiaan dan kenyamanan Anda. Ambil kendali atas kesehatan Anda. Satu kebiasaan sehat pada satu waktu. Motivasi diri Anda untuk terus berusaha dan melihat hasilnya. Hidup yang sehat dan berkualitas di usia lanjut itu mungkin, dan Anda adalah pemeran utama dalam mewujudkannya. Selamat mencoba, dan semoga Anda segera merasakan manfaatnya.